Yang pertama ini ada pakcong yang di tanaman ini, pakcong. Kemudian ini ada red napir dan juga ada Zanzibar. Nah, seperti apa perbedaannya? Jadi Assalamualaikum Sobat Juragan semuanya. Kali ini bersama saya Farel Ramadan, kita sedang berada di kebun ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas nih perbedaan beberapa jenis hijauan yang tersebar di Indonesia. Ada jenis-jenisnya di Indonesia dan juga yang ada di koleksi kandang juragan. Dan ini merupakan hijauan-hijauan yang sebenarnya punya kualitas yang cukup baik ataupun juga hijauan memiliki kualitas unggul. Nah, ini ada 3 ya. Ada 3 varian yang akan kita bandingkan. Karena nggak bersebelahan, jadi kita bawa yang 2-nya ini dalam bentuk batangannya aja. Terus kemudian 1 emang ada tanamannya. Yang pertama ini ada pakcong yang di tanaman ini, pakcong. Kemudian ini ada red napir dan juga ada Zanzibar. Nah, seperti apa perbedaannya? Jadi, yang pertama perbedaannya itu terletak dari ciri fisik, pertama dari warnanya. Jadi kelihatan banget nih. Kalau red napir udah jelas saya namanya juga red napir alias ada nama warna merahnya di situ. Nah, ini warnanya seperti ini. Memang kemerahan ya, seperti ungu gitu. Ungu kemerahan. Terus dari hijau daunnya juga bagus ya, dia hijau gelap dan di tengah-tengah ini di batang di tengahnya ini tulangnya ini, tulang daunnya ini dia warnanya merah juga gitu. Dan sama di batangnya pun begitu ya, ini merah. Jadi campuran antara merah dengan hijau gitu. Ini yang sudah bisa terlihat dengan jelas ya. Kemudian yang kedua ini ada Zanzibar. Nah, Zanzibar kalau teman-teman lihat ini warnanya kayak putih ya sebenarnya dia keputihan gitu warnanya. Jadi hijau tapi sebenarnya ada warna putihnya gitu kalau bisa lihat. Dibandingkan dengan pakcong. Kalau pakcong memang hijau seperti biasa ya, hijau nggak terlalu muda tapi juga nggak tua ya. Nah, ini kalau dibandingkan kan kelihatan ya hijaunya berbeda nih antara pakcong dengan Zanzibar. Zanzibar ini cenderung warnanya keputihan seperti yang saya bilang tadi. Nah, sebenarnya ada satu lagi kalau yang koleksi kita itu baby biogen atau biograss. Kalau biograss itu dia lebih hijau atau lebih pekat dari hijaunya begitu. Biogen adalah pakan ternak hasil penelitian Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Rumput biogen ini terdiri dari 3 varietas, yaitu Biograss, Biovitas, dan Bionutris. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Itu yang pertama, secara fisik dari warnanya. Kemudian yang kedua dari bulunya ya. Bulunya ini yang paling halus di sini adalah Zanzibar ya teman-teman. Jadi kalau bisa dilihat ini Zanzibar nih halus banget bulunya. Hampir gak ada ya, tipis banget bulunya, halus sekali ya. Bahkan di pangkal daunnya pun kecil-kecil bulunya ya. Dikit, memang dia paling halus. Ya, sama di red napir juga. Semuanya sebenarnya halus, cuma paling halus Zanzibar. Yang kedua red napir. Ini juga di permukaan daunnya juga hampir gak ada ya, tipis banget. Gitu. Nah, ini ada paling di pangkalnya aja. Di batangnya nih tidak ada bulu. Kemudian ini pakcong. Kalau pakcong memang dia sebenarnya sudah cukup halus dibandingkan varian rumput lainnya, tapi memang dibandingkan 2 varian rumput ini, jadi dia paling tebal ya bulunya. Ini di daunnya ada tipis-tipis ada. Kemudian di pangkalnya ini yang agak cukup banyak ya. Lihat ya tuh ya. Hasil di pangkalnya memang daunnya bulu cukup banyak, walaupun di batang juga sama ya, nggak ada bulunya gitu. Jadi memang sebenarnya untuk ketiga varietas ini sudah memiliki bulu yang tipis dibandingkan jenis-jenis rumput terdahulu, misalkan seperti kinggrass atau rumput gajah Taiwan dan rumput-rumput gajah lainnya. Ini memang ketiga rumput ini sebenarnya sudah memiliki bulu yang halus sehingga tidak juga melukai mulut ternak dan juga yang ngaritnya nggak terlalu gatal ya teman-teman. Nah, tapi yang paling halus tetap adalah Zanzibar di sini. Kalau bisa kita lihat tadi halus banget, dan juga yang kedua baru ada red napir kalau dari segi kehalusan bulunya. Baru yang ketiga yang paling kasar dibandingkan ketiga ini adalah si pakcong gitu.
Itu perbedaan yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ini yang salah satu yang terpenting, yaitu adalah dari segi produktivitas panennya gitu. Nah, ini keduanya sudah cukup baik ya, Zanzibar maupun Red Napier ya. Jadi ini bisa juga dijadikan untuk koleksinya teman-teman. Tapi sebenarnya yang paling tinggi secara produktivitas adalah pakcong ini, itu dibandingkan ketiganya. Jadi kalau teman-teman ngejar produktivitas aja, itu di pakcong gitu. Ini memang dia paling tinggi produktivitasnya dibandingkan dua varietas lainnya begitu. Kandang Juragan menyediakan molasses untuk kebutuhan pakan ternak. Pembeliannya dapat dilakukan eceran maupun partai besar. Info dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Kalau pakcong itu satu rumpunnya dia bisa mungkin 10 sampai 15 kg, bahkan bisa juga lebih tergantung dengan pemupukan dan penanamannya juga. Tapi memang kalau secara kita lihat itu paling tinggi tetap pakcong dibandingkan kedua ini gitu. Perbedaan yang keempat dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu adalah dari segi protein kasarnya. Nah, ini protein kasarnya kami mengambil informasi-informasi yang tersebar di internet ya. Itu memang kami pribadi belum ngecek sendiri ya, jadi disclaimer dulu. Nah, yang paling tinggi proteinnya adalah di Zanzibar ini, yaitu di angka 18 sampai 19% gitu. Memang cukup terkenal ya, jadi udah hampir sama kayak legum ya, udah hampir 20%, jadi sangat tinggi sekali untuk produktivitas dari Zanzibar. Jadi walaupun memang dia produktivitasnya nggak lebih tinggi daripada pakcong, tapi dia memiliki kadar protein yang lebih baik. Kemudian yang kedua, ini ada di Red Napier. Red Napier nih kadar proteinnya di angka 17%-an begitu. Dan yang terakhir untuk pakcong, dia kadar proteinnya tetap cukup tinggi ya teman-teman, walaupun tidak lebih tinggi daripada yang lainnya, yaitu dia 14%. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu dia beberapa perbedaan yang membedakan antara pakcong dan juga ada Red Napier dan juga Zanzibar. Apa yang harus dipilih, yang harus ditanam? Nah, itu kembali ke tujuan teman-teman masing-masing. Tapi saran saya tetap harus memiliki ketiganya sebagai koleksi juga ya. Koleksi dan juga biar ternaknya punya makanan yang lebih variatif gitu. Karena kayak kita manusia kan, apalagi ini ngomongin hijauan ya, kita makan yang lebih variatif kan lebih seneng ya. Dan secara gizi pasti ada yang bisa melengkapi satu sama lainnya gitu. Ada satu gizi yang tidak dimiliki atau nutrisi yang tidak dimiliki oleh Red Napier tapi dimiliki dua lainnya dan seterusnya begitu. Oke, begitu teman-teman, sedikit pembahasan mengenai perbedaan antara rumput pakcong, Zanzibar dan juga Red Napier. Semoga bisa bermanfaat bagi sobat juragan yang tertarik untuk memesan ketiga bibit ini. Sudah bisa dipesan ya oleh kepada kandang juragan. Terima kasih atas perhatian dan juga waktu sobat juragan semuanya. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.